Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, Apa Rasamu Terhadap Rasaku Season 3. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini selalu dalam keadaan baik dan sehat. Bagi yang ada di daerah Jakarta, Jabodetabek atau di mana-mana, maskernya tetap dipakai kalau misalkan berkegiatan di luar, karena kita semua tahu polusi di Jakarta, di Jabodetabek itu udah luar biasa gitu. Jadi bahkan berdasarkan riset kan memang tidak layak dihirup oleh manusia. Happy Human, sedih banget. Jadi meskipun pandemi udah mulai landai, tapi kalau misalkan berkegiatan di luar tetap gunakan masker kemana-mana gitu ya. Apa yang perlu kita lakukan? Apa kita perlu bikin gugatan warga bareng-bareng atau mengajukan work from anywhere gitu? Kita bisa diskusikan lagi Happy Humans tentang ini. Nah, Happy Human di sini Ayu seneng banget bisa balik lagi berjumpa sama Happy Human sekalian, dan deg-degan banget karena tamu Ruang Tangga Prasa kali ini adalah seseorang yang sudah saya idolakan sejak masa kuliah, masa anak-anak muda gitu, 2007-2008 gitu, waktu karyanya keluar menetas gitu. Jadi waktu awal-awal kuliah ya kan, di FISIP sebagai mahasiswa baru ya gitu. Jadi lagu-lagunya ya udah disebut deh, udah di-spill ya lagu-lagunya. Jadi berarti seseorang tamu ini adalah saya bilang seniman atau anak band atau pekerja seni, pekerja budaya gitu. Nanti kita ngobrol. Tapi aku akan spill lagi selanjutnya, misalkan kalau misalkan aku omongin tentang lirik lagu misalkan yang hilang menjadi katalis, kemudian juga di setiap Kamis nyali berlapis. Happy Human udah bisa nebak belum siapa ruang tamu di Ruang Tangga Prasa kita? Betul banget, itu adalah Mas Holil Mahmud dari Efek Rumah Kaca. Kami seneng banget kehadiran Mas Holil Mahmud. Jadi selama 40 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Holil tentang kekuatan lirik. Karena kan kita semua tahu gak sih ada lagu misalkan di udara, ada jingga, ada banyak banget yang karena aku deg-degan Happy Humor jadi aku blank, gak tahu padahal apa di luar kepala semua gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol langsung aja sama Mas Holil di season yang kedua. Nah, Happy Humans, di samping aku sudah ada Mas Holil Mahmud. Halo Mas Holil. Halo, aduh aku seneng banget kehadiran sama Mas Holil. Gak cuma aku, tapi juga tim Ruang Tangga Prasa senang kehadiran Mas Holil di sini. Terima kasih udah mengundang saya. Apa kabar Mas Holil? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kondisi setelah kemarin konser Rimpang? Iya, istirahat capek. Capek. Jadi di rumah aja banyak. Di rumah aja istirahat. Atau sama keluarga jalan-jalan makan. Gitu. Sebelumnya kadang-kadang kan berbulan-bulan kita mempersiapkan materi buat konser gitu. Jadi banyak latihan sampai kadang bukan hanya malam tapi sampai pagi. Sampai pagi ya. Jadi akhirnya pegel-pegelnya 3 hari kerasa, belum hilang. Tetap kerasa ya sampai 3 hari setelah konser. Tapi sekarang ya udah lumayan lah, udah bisa lebih fresh ya. Awalnya emang awalnya tuh inginnya sebelum konser gitu, tapi tahu kan Happy Human pasti sibuk banget dan kita baru punya waktu yang tepat itu setelah konser. Jadi mohon maaf malah mengganggu istirahatnya Mas Holil. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah Mas Holil, kita akan ngobrol-ngobrol sepanjang 40 menit ke depan tentang lirik sih sebenarnya. Mungkin kalau misalkan kita berbicara soal Efek Rumah Kaca, yang terlintas bagi kami nih anak-anak muda ini pasti ada di kekuatan lirik. Meskipun mungkin sebetulnya pas di awal lirik tuh mungkin kesekian gak sih? Yang penting kayak main aja dulu, berkarya apa, main-main, gonjreng-gonjreng segala macem, terus lirik mah seadanya, tapi ternyata kekuatannya justru mah di lirik. Nyadar itu gak sih Mas Holil? Iya sih emang awalnya begitu ya. Maksudnya kami pernah juga bikin model lirik yang gak kayak gini gitu. Ya di awal-awal pasti kan kita saya sebagai manusia rata-rata aja gitu ya, main
musik, senang, terus terhibur, akhirnya pengen bikin lagu sendiri dan itu pasti bikin lagu ya pasti cemen banget zaman dulu dari SMP, SMA gitu ya. Bikin seiring waktu akhirnya ya sesuai sama apa ya situasi hidup lah, hidupnya udah nggak anak-anak muda banget gitu, jadi mulai merambah ke topik-topik yang agak sedikit bapak-bapak gitu ya, agak sedikit gitu-gitu, tapi juga membuka diri terhadap situasi di luar gitu ya, bahwa sebenarnya musik itu ya ekspresi medium untuk bisa mengekspresikan apapun gitu. Nah itu sebenarnya yang saya rasa kok dalam musik populer di Indonesia itu ada masanya yang musik itu sangat sangat itu aja gitu, tema-tema yang diangkat gitu ya, terutama yang di wilayah mainstream gitu. Jadi akhirnya merasa aneh aja dulu, padahal Indonesia punya kekayaan penulis musik dan penulis liriknya tuh yang variatif gitu. Kenapa pada satu era tuh kayak nggak variatif gitu. Jadi akhirnya mulai lebih serius lagi untuk menceritakan hal-hal yang mungkin orang lain nggak terlalu sering menceritakan. Nah itu dia maksudnya, aku mungkin Happy Humans juga penasaran ya, Happy Humans gimana sih awalnya tuh, misalkan apa ya yang di album Efek Rumah Kaca tuh udah ada di udara kan, bercerita tentang Munir, bagaimana sosok aktivis HAM yang kita cintai ternyata dibunuh di udara gitu, dan itu dituangkan dalam sebuah lagu oleh Mas Holil dan kawan-kawan ERK. Itu memang niatnya memang untuk kampanye atau menuangkan narasi-narasi kebenaran atau apa sih, atau kayak ya gue mah nulis aja gitu, pikiran gue ada di situ, yang bisa gue kerjakan melalui musik ya udah lewat musik aja gitu. Ya karena bisanya main musik ya, jadi akhirnya ingin menuangkan sesuatu hal yang mengganggu itu melalui musik. Berarti mengganggu banget bahwa Munir dibunuh, lalu sosok Munir itu belum banyak ditulis dalam musik populer gitu, itu mengganggu bahwa ternyata sosoknya dia, ya saya juga nggak tahu dia banget gitu ya, tapi baca-baca di koran, tapi kok setelah menonton film waktu itu Garuda's Deadly Upgrade, kok kayaknya sosok dia tuh layak untuk dijadikan suri tauladan oleh lebih banyak orang, dan medium untuk menyuarakan itu mungkin bisa melalui medium musik atau budaya pop gitu ya, yang mungkin bisa menjangkau orang-orang yang nggak baca koran dulunya gitu, atau cuma baca majalah-majalah hiburan gitu. Nah mungkin bisa nih dengar lagu di udara gitu ya. Nah dari situ ya udah bikin lagu itu, dan seiring waktu perubahan cara menulis lagu juga ya akhirnya lagu di udara juga di album itu melengkapi lagu-lagu lain yang kita tadi sudah mencoba untuk menulis berbagai tema dalam kehidupan kita yang sebenarnya penting juga untuk diceritakan gitu ya, atau diekspresikan. Itu melengkapi itulah. Jadi ada di udara dulu, apa ya, album pertama ada Efek Rumah Kaca, ada Belanja Terus Sampai Mati, ada Cinta Melulu, ada Desember, Jatuh Cinta Itu Biasa Saja, ada Melankolia, ada Jalang, yes betul. Nah setelah misalkan Mas Holil ini, aku pengen tahu nih, mungkin Happy Humans juga penasaran. Terus setelah ada di udara, ada nggak dampaknya yang kerasa? Atau nggak misalkan orang, Mas Holil melihat nggak ada perubahan dari orang yang dulu 2007 belum ada penerka ya? Belum ada sebutan penerka. Nah pendengar Efek Rumah Kaca itu jadi mulai ngeh nggak tentang isu? Oh ternyata ada Munir, ada apa? Nah itu diketahui nggak sama Mas Holil? Sebenarnya sebelum berangkat ke situ ya saya sendiri sebenarnya kan terinspirasi dari banyak karya seni gitu ya, bahwa saya belajar dari lagu orang, saya belajar dari film orang, saya belajar dari tulisan orang melalui macam-macam majalah, surat kabar, buku dan lain-lain. Itu kan cerminan bahwa mereka mampu mempersuasi saya untuk menekuni satu hal tertentu atau belajar tentang hal tertentu. Jadi dari situ saya sendiri sebenarnya sudah mudah, atau musik khususnya bisa menjadi
medium belajar saya. Lalu apakah itu juga bisa menjadi medium belajar buat orang lain kalau saya buat lagu itu gitu ya. Itu kan jadi yang akhirnya yang harus saya percayai supaya saya punya kekuatan untuk terus menerus mengerjakan itu. Jadi awalnya mungkin belum kepikiran ke situ, tapi awalnya mungkin saya belajar dari situ dan saya pikir orang lain mungkin punya metode belajar yang sama. Kalau saya ceritakan tentang Munir gitu misalnya ya, akan terjadi percakapan tentang Munir. Ya, dari situ sebenarnya buktinya kalau yang saya punya itu ya berdasarkan message, pesan-pesan melalui sosial media sejak awal. Misalnya sejak awal kita punyanya Friendster tahun 2007, 2008 tuh Friendster, lalu beralih ke MySpace, lalu beralih ke berbagai ya sekarang Instagram gitu ya. Ya orang testimoni orang banyak yang ini lagunya tentang Munir soalnya ini. Mereka jadi mungkin akan cari tahu. Terima kasih Mas jadi tahu tentang Munir gara-gara lagu di udara. Itu ada. Itu banyak ya Mas. Itu jadi menunjukkan bahwa ya sebenarnya ini musik tetap bisa menjadi trigger untuk memulai percakapan tentang topik tertentu. Bahwa orang itu nanti punya sikap yang sama atau enggak dengan kita itu bukan tujuan sih. Tujuannya adalah membuka percakapan itu jadi kayak kalau bisa melengkapi misalnya kalaupun pendapat kami misalnya salah gitu ya bagus kalau bisa dilurusin gitu ya. Iya bisa jadi ya gitu ya. Jadi tapi yang paling penting adalah percakapannya itu terjadi dan itu bisa semoga bisa membuat orang untuk terlepas apakah mereka setuju atau nggak setuju. Setujunya bisa jadi karya, nggak setujunya juga bisa jadi karya. Misalnya nggak setuju nih dengan sikap ini di lagu ini gitu misalnya. Dia apakah bisa bikin lagu lain atau bisa bikin tulisan untuk mengkritik atau apa, itu kan sebenarnya jadi ada percakapan, ada manfaatnya dan kita bisa mendiskusikan itu jadi lebih dalam lagi. Dan wacananya yang penting terlempar gitu ya, isunya ada gitu, jadi bisa diwacanakan lagi, bisa didiskusikan lagi gitu. Menarik banget. Tapi ada nggak misalkan dari keluarga korban misalkan keluarga misalkan di lagu Jingga tentang korban Mei 98, ada nggak misalkan dari keluarga korban yang merasa senang dengan lagunya lalu mengekspresikan itu ke Mas Holil dan kawan-kawan? Iya, pernah kali ya, pernah ada dalam satu diskusi yang diadakan oleh Kontras waktu itu mereka ingin mencari apa yang membuat kami menulis lagu itu sambil mengajak keluarga korban gitu. Dari sana sih keluarga korban berekspresikan saya jadi kenal musik Efek Rumah Kaca dan merasa berterima kasih Efek Rumah Kaca menulis lagu tentang ini dan saya juga menekuni musik juga, jadi dia menceritakan dan menampilkan lagu yang juga mempunyai nafas hak asasi manusia yang dia buat gitu. Jadi itu ya cukup senang sih bahwa kita bisa terus musik terutama khususnya bisa menjadi medium untuk menceritakan sesuatu hal yang kita anggap mengganggu tadi. Nah, berbicara soal populer nggak populer Mas Holil, menurut Mas Holil Efek Rumah Kaca itu udah populer belum sih? Udah mengarus utama belum sih? Enggak sih. Enggak ya? Ya. Why? Kenapa? Nggak tahu tapi ya tetap segitu gitu. Ya lebih naik sedikit gitu ya kalau dari sebenarnya dari kalau kita lihat dalam satu platform range pendengar Efek Rumah Kaca ternyata terus berregenerasi. Misalnya paling banyak Efek Rumah Kaca pendengarnya tuh umurnya 17-25 gitu. Padahal yang umur 17-25 dulu waktu Efek Rumah Kaca pertama kali keluar ya paling baru umur 2 tahun gitu. Tetapi ternyata orang punya hambatan untuk mendengarkan, atau orang memang suka mendengarkan kilas balik juga ke belakang-belakang gitu ya, sehingga bukan hanya Efek Rumah Kaca, bagaimana lagu-lagu lama yang hits gitu ya banyak juga pendengar yang muda, pendengar muda. Jadi
kemanakah pendengar efek rumah kaca yang dulu gitu, ya udah pada punya anak, mungkin kesibukannya juga udah beda, prioritasnya udah beda, walaupun masih mendengarkan tapi kan dulu udah sering ya, jadi sekarang nggak terlalu sering. Nah yang sering-sering itu yang muda-muda, jadi sebenarnya ya ada tambahan pendengar-pendengar baru, pendengar lamanya mudah-mudahan ya masih mendengarkan 1-2 kali gitu. Tetap setia. Tetap setia. ya emang ada regenerasi, ada nambah pendengar gitu, tapi nggak yang mainstream. Nggak yang jadi band populer banget gitu, nggak. Yes, tapi Happy Humans, kalau misalkan Happy Humans ada yang nonton konser Rimbang kemarin, itu karena memang juga di hari kerja ya Mas Holil, jadi pas ketika kesana tuh memang banyak sekali pekerja-pekerja yang pada pulang kantor, pada pakai batik gitu, terus pada pakai kemeja digulung gitu, jadi kayak memang itu pendengar-pendengar lama gitu, maksudnya apa ya, saya merasakan antusias yang berbeda ketika nonton konser Efek Rumah Kaca dan konser lain. Terakhir saya nonton konser yang lain, semuanya tuh pada sibuk memvideokan gitu. Tapi pas lihat Rimbang kemarin tuh kayak semua orang tuh fokus sama Mas Holil, sama tampilan visual yang begitu bagus gitu, dan karena mungkin pasti seumuran juga gitu orang-orang gitu. Jadi mungkin Mas Holil dan kawan-kawan nggak perlu khawatir, kayaknya pendengar lama juga masih tetap setia mendengarkan Efek Rumah Kaca. Ya, terima kasih. Oke, nah yang lain Mas Holil, dari balik lagi ke kekuatan lirik tadi ya, kan banyak banget menyentil sesungguhnya, menggelitik. Seharusnya kalau misalkan negara punya kesadaran, harusnya tergelitik dengan lirik-lirik lagunya Mas Holil gitu ya, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat atau yang lain. Ada enggak misalkan intimidasi atau apa yang membuat Efek Rumah Kaca menjadi nggak nyaman gitu, misalkan ada nggak dari pihak-pihak tertentu, karena Efek Rumah Kaca aktif nih menyuarakan kasus pelanggaran HAM berat gitu, ada nggak dampak lain selain cerita yang mengharukan atau menggugah? Secara langsung yang berkaitan dengan lagu Efek Rumah Kaca tuh, lagu-lagu yang dibuat oleh Efek Rumah Kaca tuh nggak ada ya. Sampai mungkin kami merasa ada kehadiran kayak orang yang memantau pergerakan. Kami tuh punya kayak kantor, tapi juga slash toko buku, slash tempat ngumpul gitu ya. Terus bisa ngadain acara pertunjukan musik, bisa ngadain acara diskusi, pemutaran film di kios Ojo Keos namanya. Nah itu sejak mungkin pasca reformasi di korupsi ada demonstrasi besar-besaran tuh, terus sejak itu kami merasa kalau ngadain acara diskusi atau acara pemutaran film tuh ada kayak intel lah gitu ya. Ada kayak intel yang dagang bakwan tapi kerjaannya mantau terus di luar, di dalam lagi ada acara apa gitu. Terus kalau kita panggil beli ya gitulah, barang dagangannya habis tapi nggak ada uang kembalian apa segala macam, nggak ada kayak gitu. Cukup aneh, tapi itu perasaan kita ya, perasaan kita yang beneran mulai berasa gitu bahwa ada yang marah dengan apa yang dilakukan Efek Rumah Kaca itu justru bukan karena lagunya, tapi karena kami terlibat. Misalnya kami diundang salah satu acara untuk tampil memperingati peristiwa Kanjuruhan gitu, ada diskusinya. Lalu sejak itu misalnya Efek Rumah Kaca main ya, penyelenggaranya didatangi oleh aparat untuk mempersulit. Itu nggak hanya sekali, tapi di Tangerang, terus di Makassar, nggak jauh dari peristiwa itu. Ya pokoknya mempersulit izin, walaupun tetap bisa main ya. Jadi nanya-nanyain kita punya izin apa enggak, atau restorannya punya izin apa enggak, lalu dulunya acaranya apa aja, pokoknya gitu ya. Sulit lalu kalau ada satu event di Makassar itu ya mereka ingin supaya kita nggak main, tapi event organizer-nya kekeh gitu ya, dan tetap main, tapi akhirnya mereka mendatangkan banyak aparat untuk melihat kalau ada situasi yang bagaimana gitu ya. Mereka akan mungkin nggak tahu ya akan menyetop gitu kali ya, tapi ternyata nggak terjadi apa-apa dan mereka hanya
ensemble di backstage aja sekitar ya banyak sih, ada 40 orang yang itu nggak biasa ada gitu. Kalaupun ada pengamanan itu biasanya cuma duduk-duduk aja di pinggir. Kalau ini kayak siap siaga gitu yang buat kita emang ini sih emang show force juga mereka gitu. Ya memang kalau dibilang konsekuensi ya seharusnya memang bukan konsekuensi sih gitu, tapi kewaspadaan itu mungkin tetap ada juga ya gitu, dan jadinya juga dipantau dalam tanda kutip kayak ini macem-macem nih gitu RK nih atau enggak apa gitu, itu bisa saja terjadi gitu. Dan saya harap kita semua bisa aman berekspresi karena Happy Human sudah tahu kan di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang ekspresi seni apa aja, kita bisa hal-hal apa saja yang memang itu masuk dalam hak asasi manusia, kemudian unsur-unsur dari ekspresi seni itu apa aja, dan salah satunya adalah karya lewat musik gitu. Jadi saya harus ngecek tuh ekspresi seni. Enggak, itu di episode sebelumnya. Betul, ada sebelumnya tuh ada tentang ekspresi seni. Atau Mas Holil mau baca standar norma dan pengaturan kita tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, itu ada tentang ekspresi seni. Jadi sesungguhnya Mas Holil nggak usah khawatir gitu, karena negara seharusnya juga menjamin semua itu, karena menjadi salah satu pikiran juga kan menjadi salah satu hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam apapun gitu, dan dituangkan, diekspresikan dalam sebuah seni juga itu seharusnya dijamin oleh negara begitu. Nah selanjutnya nih Mas Holil, ada gak sih Mas tokoh atau figur atau band yang menjadi ini efek rumah kaca nih ke depan bakal jadi begini nih, atau enggak ini nih contoh efek rumah kaca nih ke depan nih berapa puluh tahun kemudian bakal begini dulu pas aku awal, ada nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Ada apa ya? Kita nggak tahu kita akan bergerak kemana sama sekali gitu. Jadi lebih ke memanfaatkan situasi, peluang, sambil terus belajar, membuka diri bahwa kita banyak kurangnya, terus mempelajari dan menjalankan sepenuh hati apa pengetahuan yang kita tahu gitu ya. Ya kita sama sekali nggak pernah berpikir akan kayak gini gitu sama sekali dari dulu. Jadi kita nggak punya satu band atau satu orang yang kita look up untuk bisa jadi kayak gitu. Walaupun kita cukup, misalnya saya kalau nonton konser kami berkolaborasi dengan Mork Vanguard. Dia dulu adalah seorang hip hop. Dia lyricist, dia sampai sekarang juga masih bikin karya. Dulu punya grup namanya Homicide gitu ya. Nama Ucok atau Harry Sutresna tuh sangat mengidolakan. Ya dalam kadar yang proporsional gitu ya, bahwa dia punya karya dan nggak mengkultuskan seseorang gitu, bahwa dia punya karya dan dia konsisten menjalankan apa yang dia percaya, dia tulis gitu ya. Itu kan bukan sesuatu hal yang mudah dan dia berhasil melakukan itu selama puluhan tahun, mungkin sekitar 30 tahunan udah menjalankan itu, dan nggak silau dengan popularitas, nggak mengambil jalan pendek untuk misalnya memanfaatkan popularitasnya dia untuk mendapatkan keuntungan tertentu, terus berada di jalur-jalur bersama orang-orang yang kalah, berusaha untuk mengumpulkan tenaga, pikiran, uang mungkin juga untuk membela orang-orang yang lemah. Itu adalah sesuatu hal yang susah dan saya sangat respect dengan apa yang dia lakukan. Itu sih sebenarnya. Jadi apakah efek rumah kaca kayak dia? Enggak sih, dia lebih konsisten kayaknya. Ya kita senang lah bisa berkolaborasi, berteman. Di yang kemarin yang di pas konser juga yang di Bersemi Sekebun juga kan narasi yang dibacakan oleh itu kan bikin saya nonton berdua sama teman saya orang Komnas juga. Pas dibacain kasus-kasus itu loh Mas. Kasus-kasus terutama kasus-kasus agraria, silakan. Pas kasus-kasus agraria itu Mas, banyak gitu. Teman saya tuh kayak, ini kasus gue yuk, ini kasus gue tanganin yuk, ini kasus gue yang tanganin. Oh gitu. Iya, jadi kayak kami lagi merinding. Harus diundang ke sini dong. Kami lagi merindingnya, terus dibacain kan sama Mas itu narasi-narasinya, terus kemudian kasus-kasusnya, kendeng, wadas, terus apa-apa. Kasus gue sekali. Jadi memang nggak ada sesungguhnya ya, tapi keberpihakan itu juga mungkin mencontoh gitu ya, nggak mencontoh sih, maksudnya terinspirasi gitu kan.
keberpihakan terhadap korban, keberpihakan terhadap orang yang memang tidak seberuntung kita misalkan atau apa. Iyalah pasti, maksudnya dalam artian kita belajar bahwa ternyata oh begitu ya, terus ya masa kita udah tahu sesuatu hal yang benar kita pengen melakukan hal yang gak benar gitu. Jadi kita berusaha untuk itu sih. Jadi kalau konsekuensinya harus jadi begitu ya, misalnya kan kita pengen kita jadi tambah pintar. Tambah pintar tuh artinya kita bisa jadi bisa memahami keadaan, bisa mengerti yang baik dan benar gitu ya, punya akal untuk bisa itu. Lalu setelah punya akal kita setelah tahu ya kita ngejalanin kan. Itu sebenarnya yang lebih berat lagi setelah jauh. Nah kita nggak pengen juga karena kita nggak mau ngejalanin, kita jadinya nggak pengen pintar. Kita nggak pengen baik gitu ya, kita nggak pengen baik artinya kita gak, kayak gitu-gitu. Ya udah kalau emang konsekuensinya kalau kita tahu kita jadi harus lebih peduli ya kenapa enggak gitu. Kenapa enggak ya, akhirnya itu sih yang membuat kita terus belajar. Banyak juga sih kita mungkin kan karena hak asasi manusia itu apa ya, mungkin nggak seluruhnya pemahaman itu kita sadari gitu ya. Mungkin sebagian pernah kita lakukan tanpa ada embel-embel hak asasi manusia gitu ya. Tapi juga ada hal-hal baru yang terus kita belajar gitu ya. Misalnya kayak banyak hal lah. Nah itu kan terus bertransformasi, kadang kita melakukan harusnya nggak begini gitu ya. Itu wajar dan yang penting kemauan membuka dirinya ada dari kita sehingga kita mau ada perubahan jika kita melakukan kesalahan. Ya itu nilai-nilai yang seharusnya memang dimiliki oleh semua orang gitu ya. Dan betul sekali Mas Khalil bahwa hak asasi manusia ini sesungguhnya bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang baru ada gitu. Nilai-nilai itu tuh bahkan sudah ada, bahkan mungkin ketika saya belum masuk Komnas, belum tahu hak asasi manusia, nilai-nilai hak asasi manusia itu sesungguhnya sudah ada dari inian dari ibu orang tua gitu kan, dari ibu dan bapak, dari masyarakat, dari masyarakat itu udah ada. Mungkin gitu. belum ada label hak asasi manusia. Memang ada label hak asasi manusianya aja gitu, sesungguhnya memang itu sudah ada. Nah berbicara soal hak asasi manusia nih Mas Khalil, Komnas HAM juga kan ada mandat untuk melakukan penyebarluasan wawasan dan kami melihat apa yang dilakukan oleh Efek Rumah Kaca melalui lirik-lirik, melalui sebuah lagu itu adalah kami melihat itu sebagai, kami di tim Tangkap Rasa melihat itu sebagai sesuatu atau cara yang efektif untuk menerjemahkan isu-isu hak asasi manusia yang berat tapi bisa dikonsumsi dengan ringan, dengan nyaman melalui musik, melalui lirik lagunya Mas Khalil, mempunyai kekuatan yang bisa menggugah perasaan orang. Ternyata ada ya kasus 98. Ternyata korban 98 yang diucapkan oleh Mas Adrian ya, yang di Jingga itu kan bagaimana ya? Mungkin tidak semua orang tahu kasus ini meskipun ini sangat tapi ketika ada lagu itu jadinya jadinya sadar, jadinya tahu gitu. Nah, menurut pandangan Mas Khalil tuh pendidikan hak asasi manusia terhadap semua warga bahkan kepada aparat tuh harus sepopuler ini atau enggak, dan apa yang harus dilakukan Komnas HAM menurut Mas Khalil kalau misalkan untuk memberikan kesadaran tentang hak asasi manusia, perlu nggak sih cara-cara yang populer itu? Perlu banget karena ya masyarakatnya memang ternyata cenderung mudah mengadopsi hal-hal yang bersifat kebudayaan populer gitu dibandingkan mungkin yang sifatnya lebih akademis gitu ya, mungkin yang lebih berat gitu. Jadi memang sedangkan hak asasi manusia itu penyebar luasan pemahamannya gitu ya, itu kan punya banyak istilahnya gitu ya, kompetitor lah ya. Kompetitor, misalnya kita mau membahas isu ini ya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat juga sedang tertarik membahas isu yang lain gitu ya. Itu akhirnya kan sebenarnya kita mencari cara bagaimana permasalahan yang penting ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu bagaimana supaya masyarakat bisa tahu, ya kita harus bisa hadir di berbagai
bubble yang sedang dihidupi oleh masyarakat gitu ya. Kalau masyarakat banyak hidupnya dihabiskan di lapangan, ya kita harus muncul ke lapangan. Kalau masyarakat habis hidupnya di sosial media, ya kita harus muncul di sosial media untuk bisa mengkampanyekan itu, karena sekali kita nggak hadir di sana ya benar-benar isu tersebut nggak ada yang akan bawa gitu ya. Jadi ya memang buat Komnas HAM gitu ya, dalam rangka menyebarluaskan nilai-nilai hak asasi manusia yang sebenarnya sudah hidup, ditinggal menyadarkan aja bahwa itu ada, dan mungkin masyarakat perlu juga diberitahu bahwa itu harus diperjuangkan terus-menerus juga sih. Kalau enggak bisa tergerus juga kan ya, kalau kita sendiri nggak sadar, nggak memperjuangkan itu. Nah, ya itu beneran kalau sekarang orang lagi rame melalui medium stand up comedy ya, berarti kita mungkin bisa ngundang stand up comedy untuk bisa dari Komnas HAM menitipkan pesan-pesan, joke-jokes yang mungkin juga ramah terhadap hak asasi manusia, atau yang bisa men-trigger penonton untuk bisa mengerti lebih dalam atau mau mempelajari apa itu hak asasi manusia, bisa melalui meme. Kalau emang sekarang komunikasinya begitu ya caranya ya, anak saya tuh meme banget gitu, atau mungkin emoticon sekalian gitu, buat aja emoticon yang sangat ramah buat hak asasi manusia, itu juga bisa. Lalu kalau di kanal misalnya, kalau orang banyak ngobrol di TikTok, ya udah terpaksa harus buat mungkin konten di macam-macam platform. Jadi semakin kita menjauh ya semakin akan jauh juga orang-orang terhadap isu tersebut. Jadi kita harus mendekat, mau nggak mau capek, tapi kayaknya saya pikir nggak akan sia-sia kalau kita melakukan pekerjaan dengan baik gitu ya. Pasti akan ada hasilnya lah. Dan tinggal apakah kita punya waktu, punya tenaga, punya pemikiran untuk bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Ini masukan banget nih buat Komnas HAM, buat tim Tanggap Rasa ya, juga untuk bisa lebih mempopulerkan nilai-nilai hak asasi manusia ini. Tinggal disadarin aja sih sesungguhnya, karena nilai-nilai itu sesungguhnya udah hidup ya. Ini sebenarnya pekerjaannya banyak ya. Jadi dalam arti bahwa yang konvensional yang udah lama dilakukan, kalau tetap bisa dilakukan ya juga baik. Misalnya yang nulis, yang bikin lagu, yang bikin film, yang bikin podcast, ini termasuk ya gitu ya kan. Kan ini sebenarnya yang lebih konvensional, tapi yang nggak lebih konvensional atau yang lebih kasual buat anak-anak sekarang itu mungkin itu tadi meme, komedi, jokes gitu, atau dance gitu ya kalau di TikTok, apalah yang bagaimana caranya supaya ada diskursusnya terpantik gitu. Sebenarnya menarik sih, karena memang sekarang pada kenyataan masyarakat banyak hidup di situ. Banyak hidup dalam artian bukannya banyak menghabiskan waktunya di situ. Jadi kalau kita nggak menaruh konten yang berisi nilai-nilai hak asasi manusia, susah juga mengharapkan orang lain, dan terbukti memang nggak banyak juga sih. Ya, betul. Dan sebenarnya permasalahan selanjutnya adalah masalahnya kalau misalkan kita mau berbicara misalkan tentang kayak ini kampanye Tanggap Rasa ini, kita ininya untuk anak muda gitu. Sasarannya untuk anak muda. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah anak muda yang mana? Segmen yang mana nih? Anak-anak muda yang main TikTok, anak-anak muda yang memang setiap Kamis ikutan berdiri di istana, atau apa? Kayak sama persis kayak misalkan lagu-lagu Efek Rumah Kaca. Mas Soleh merasa nggak kalau misalkan Efek Rumah Kaca itu segmented aja gitu, segmented, dan maksudnya kayak misalkan kayak pendengarnya adalah emang orang-orang yang udah ngerti tentang hak asasi manusia gitu, orang-orang yang udah terbiasa dengan isu hak asasi manusia, jadi mendengar lirik lagu ini atau enggak pas ketika Komnas HAM ngedatengin anak muda tuh emang udah yang terbiasa dengan isu hak asasi manusia gitu. Sedangkan di layer-layer yang lain, di segmen-segmen yang lain, anak-anak muda yang lain itu juga sesungguhnya itu harus juga direngkuh oleh kami gitu kan, oleh Komnas HAM gitu kan. Gak hanya yang memang sudah terpapar dengan isu HAM gitu. Kalau menurut saya tetap ada yang akan yang sebelumnya belum mengenal itu lalu mengenal karena ada jeripaya yang dilakukan oleh misalnya podcast ini atau lagunya Efek Rumah Kaca. Terbukti misalnya dari pendengarnya ya masih ada aja yang 17 tahun yang waktu lagu Munir di udara ada itu mereka baru umur berarti 2 tahun kan, masih ada kan, artinya ya walaupun tinggal kita lihat
gimana caranya supaya dia bisa efektif. Orang itu setelah tahu, orang mau cari tahu, mau memperjuangkannya gitu ya. Kalaupun dia bukan menjadi korban tapi dia punya sensitivitas gitu ya. Ya dialektikanya harus tetap hidup dan di masyarakat ya. Jadi kalau menurut saya, karena sulit juga hal seperti itu dibebankan kepada satu event atau satu acara, betul, kegiatan kayak gini nih, orang terus langsung jadi tergerak, tergerak itu jadi pejuang hak asasi manusia itu kayaknya enggak gitu ya cara bekerjanya orang. Mungkin ada juga orang yang kepikiran gitu karena karena nonton film, karena nonton dengar lagu, karena ternyata terpantik karena tulisan orang gitu ya. Itu jadi cara mendekati berbagai kalangan tuh emang berbeda-beda, sehingga apapun yang kita lakukan tuh emang perlu, karena banyak orang mungkin nggak cocok dengan lagu tapi cocok dengan film. Cocok dengan tulisan, cocok dengan kayak gini podcast gini ya, mungkin sambil ngerjain apa di rumah tuh dengerin podcast gitu ya, nggak nonton gitu. Ya kita nggak tahu bagaimana dia akan bisa mendekat ke orang itu satu topik tertentu. Kita cuma bisa mengusahakan aja sih. Kalau kita mengusahakan apa yang menurut kita bisa kita lakukan dan baik gitu ya, saya pikir akan ada lah 1-2 yang mungkin bisa belajar dari situ. Jadi nggak ada yang sia-sia sih sebenarnya. Jadi walaupun memang yang datang udah orang yang aware, 1-2 orang, mungkin ada orang-orang baru yang itu kalau nggak kita lakukan hal itu nggak akan nambah. Tuh dengerin ya, nanti untung nggak berasa kalau rasam gitu. Ini karena udah nggak udah itu nggak kerasa banget nih Happy Humans. Jadi itu udah ngobrol 35 menit. Yang terakhir Mas Holil, terkait ada nggak pesan atau apa ya, aku nggak ingin bilang pesan sih, tapi ada yang ingin disampaikan nggak dari Mas Holil untuk Happy Humans, pendengar Tanggap Rasa, karena kita udah masuk ke season 3 dan menjadi penyumbang output terbanyak di Komnas HAM untuk pendengar ini, karena jumlahnya juga lumayan, karena ternyata memang banyak orang yang sesungguhnya ingin lebih dekat dengan isu HAM, ingin belajar tentang HAM gitu, tapi sesuai dengan caranya mereka, dan kita coba memproses itu gitu, apakah lewat musik, lewat film, lewat sastra, lewat yang lain, bahkan kita pernah juga ada tentang game ya kan, kemudian dan yang lain kan, Happy Humans gitu. Jadi pesan untuk bukan pesan sih, yang ingin disampaikan Mas Holil untuk Happy Humans pendengar, untuk mungkin menggugah rasa atau apa gitu. Apa ya, saya nggak merasa lebih tahu gitu juga soal hak asasi manusia, tapi paling nggak yang saya nggak pingin ada orang jadi korban hak asasi manusia gitu ya. Tapi jangan sampai kita menunggu jadi korban baru kita peduli soal hak asasi manusia, karena sebenarnya kita menikmati itu, kita taken for granted aja kalau sebenarnya itu udah harus jadi bagian yang asasi dari diri kita. Kita tanpa menyadari bahwa sebenarnya ya itu juga sewaktu-waktu bisa direnggut. Sebelum kita menjadi korban, kita sebenarnya harus peduli kepada berbagai orang yang ternyata udah terenggut hak asasi manusianya, atau kita juga punya perspektif bahwa hak asasi itu ya milik semua orang, sehingga siapapun yang akan tergerus, kita nggak harus jadi korban untuk bisa peduli gitu ya. Jadi kita terbiasa menggunakan perspektif dari orang yang kemungkinan besar bisa potensial menjadi korban gitu. Kita kalau dari perspektif mereka tuh merasa terzalimi, korban ada yang terenggut hak mereka gitu ya. Ya kita walaupun kita bukan korban, tapi kita punya sensitivitas itu, kita punya imajinasi bahwa mungkin aja perilaku kita atau orang lain itu merenggut hak asasi manusia yang lain gitu. Jadi itu dari situ punya kita punya kesadaran lah untuk bisa menjunjung
tinggi hak asasi kita dan hak asasi manusia orang lain juga ya. Yes. Betul sekali Happy Humans gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Holil, kita jangan tunggu jadi korban pelanggaran HAM begitu ya Happy Humans, tapi kita sudah mulai aware bagaimana kita juga sesimpel menghormati hak asasi manusia orang lain gitu. Dan ketika udah ada korban, mari kita perjuangkan bersama gitu. Karena dan yang pasti sebelum kita perjuangkan, kita juga harus tahu dulu Happy Humans, seperti yang udah disampaikan di awal-awal, kita harus lebih dekat dulu apa sih hak asasi manusia kita, apa aja hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara ini, dan apa kewajiban kita sebagai manusia untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, menjunjung tinggi hak orang lain. Itu juga yang disampaikan oleh Mas Holil Happy Humans. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Holil juga bahwa kerja-kerja penyadaran ini adalah kerja-kerja yang kolaboratif begitu. Jadi bukan bukan Komnas HAM saja yang bekerja begitu, tapi ada hal-hal di luar Komnas HAM yang memang sudah bekerja dengan sendirinya, dan kami sangat terbantu gitu dan sangat berterima kasih untuk upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mempopulerkan hak asasi manusia lewat lirik-lirik yang kuat dari efek rumah kaca begitu. Dan yang terakhir bahwa pendidikan hak asasi manusia ini juga penting untuk menjadi populer, untuk menjadi wacana publik, bukan hanya wacana elit saja, tapi juga obrolan di toko kopi, di kafe kopi gitu, atau obrolan di mana gitu. Jadi kita rebut ruang-ruang itu Happy Humans gitu. Dan jangan lupa untuk terus menjadi manusia seutuhnya yang menghormati manusia orang lain. Terima kasih Mas Holil. Sama-sama, sudah ngobrol-ngobrol banyak banget di sini. Saya senang sekali, tim Tanggap Rasa juga senang banget kedatangan Mas Holil. Semoga ada pertemuan-pertemuan selanjutnya di kerja-kerja pendidikan hak asasi manusia. Yap. Terima kasih Mas Holil. Sama-sama Ayu dan tim Tanggap Rasa. Baik, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kami masih menunggu saran, masukan terkait tema, terkait isu, atau ingin bahas HAM sama kaitannya dengan apa sih, misalkan dengan film itu udah ya, tapi mungkin ada isu-isu lain atau masukan lain dari Happy Humans. Jangan lupa kirimkan lewat email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Ikuti juga media sosial kami di media sosial Komnas HAM, maksudnya di Instagram @komnas.ham, Facebook Komnas HAM, Twitter @komnasham, dan YouTube Komnas HAM Channel. Sampai berjumpa di Rabu selanjutnya, dan kita bisa ngobrol-ngobrol masih di website tanggaprasa.id setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13 sampai 15 sore, dan kita berjumpa di Rabu selanjutnya. Dadah Happy Humans, bye, sehat-sehat.